Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade In. Dan hari ini kita masuk di IHSG Daily untuk hari Rabu ya teman-teman, tanggal 11 Januari 2023. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mrtradein. Dan kita langsung masuk ke dalam pembahasan hari ini. Pertama, indeks kita teman-teman, yang hari ini lagi-lagi ditutup melemah, minus 0,57% di level 6.584 nih. Secara sektor sendiri hari ini masih didorong oleh pelemahan dari sektor perbankan teman-teman, terutama dari banking kita yaitu big caps ya, yang hari ini juga masih mengalami koreksi lanjutan teman-teman. Kemudian kita lihat untuk kurs rupiah dulu untuk hari ini. Hari ini kurs rupiah di angka 15.585, sedikit menguat dari yang kemarin teman-teman. Lalu lanjutnya kita lihat chartingnya teman-teman. Nah, untuk chart hari ini secara teknikal ya, kita lihat candlenya pastinya merah teman-teman karena koreksi ya. Dan untuk hari ini akhirnya dia closing di bawah level 6.600 teman-teman, yang secara indikasi sebenarnya kurang bagus ya. Ini kalau saya lihat potensi sementara pergerakan market akan bermain di area bawah teman-teman. Area bawah itu antara range 6.600 sampai dengan 6.500 nih. Nah, kemungkinan akan menguji ke level 6.500-an. Ya, mungkin akan terpantul-pantul di area sini teman-teman sementara waktu ya. Kemudian kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil, di sini saya pakai time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam sini kita lihat ada resist sementara ya, resist sementara di 6.620-an. Kemudian resist yang lumayan jauhnya di 6.700 teman-teman. Jadi sementara potensi saya mungkin market akan masih bergerak di bawah ini, akan menguji ke level 6.500. Mungkin baru saat itu mengalami technical rebound teman-teman. Nah, itu sedikit potensi untuk market ya dari saya. Nah, sekilas kita lihat untuk banking kita ya. Nah, untuk Bank BCA kemarin saya mention support 8.100 ya. Ternyata di sini juga ada teman-teman support di 8.000 teman-teman ya. Ini juga merupakan angka psikologis yang menurut saya saat ini menjadi support yang cukup penting untuk Bank BCA. Nah, kemudian untuk Bank Mandiri, Nah, untuk Bank Mandiri sendiri, kita lihat hari ini dia closingannya di level 8.950 ya. Hari ini minus 3%-an. Nah, kalau kita lihat di sini dia tepat berhenti di level support 8.950 teman-teman. Secara closingan juga masih berhasil di atas itu. Ini bisa jadi indikasi ya bahwa level ini merupakan support yang cukup kuat juga nih untuk Bank Mandiri. Kemudian selanjutnya kita lihat Bank BNI teman-teman. Nah, untuk Bank BNI ini hari ini masih kembali lanjut penurunan ya. Minusnya minus 2,5%. Tadi sedikit terpantul di level 8.425 nih. Nah, seperti yang saya mention sebelumnya, di area ini merupakan area support untuk Bank BNI nih teman-teman, di area 8.350 sampai dengan 8.600. Ini merupakan support yang cukup penting untuk Bank BNI. Jadi sementara menurut saya Bank BNI akan bermain di dalam area ini teman-teman untuk mencari mungkin bottomnya ya sementara waktu. Kemudian untuk Bank BRI kita lihat juga hari ini kembali melanjutkan pelemahan minus 1%-an. Support di level 4.400 ini dijebol teman-teman. Tapi di sini saya sudah melihat ada support kecil di level 4.350. Nah, ini bisa dipantau teman-teman support di level ini ya, apakah bisa menahan untuk pergerakan Bank BRI ini sementara waktu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat ya, lanjutan dari pembahasan kemarin mengenai 4 banking kita yang selama beberapa hari ini mengalami koreksi cukup dalam teman-teman. Nah,
Kemudian kita langsung lanjut ke berita yang pertama hari ini dari Batavia Prosperindo Trans atau BPTR. Di sini BPTR mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri senilai 185 miliar rupiah, teman-teman. Kemudian manajemennya mengatakan bahwa perseroan telah menarik secara bertahap sejak September hingga Desember 2022 dengan total dana yang sudah dicairkan mencapai 83,94 miliar rupiah. Kemudian untuk tujuannya, perseroan membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembelian kendaraan serta untuk leverage dalam menjalankan kegiatan usaha. Jadi di sini BPTR mendapat pinjaman, teman-teman ya, dari Bank Mandiri sebesar 185 miliar rupiah yang tujuannya itu mereka gunakan sebagai sumber pembiayaan untuk pembelian kendaraan dan juga untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Namun di sini yang kita tahu bahwa saat ini suku bunga terutama di Indonesia, teman-teman ya, sedang mengalami peningkatan, dan itu artinya dari segi pembiayaan bunga mereka juga akan mengalami peningkatan, teman-teman. Nah, ini yang harus dipantau apabila mereka nantinya mengalami kesulitan dalam pembayaran utang yang mereka, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lihat aja ke teknikalnya untuk BPTR ya. Nah, untuk BPTR sendiri kita lihat hari ini dia menghijau, teman-teman. Closingannya di harga 326 ya. Ini kita lihat berkebalikan dari yang market kita ya, yang mengalami koreksi. Di sini BPTR mengalami ibaratnya peningkatan yang cukup signifikan, teman-teman. Kalau kita lihat nih secara jauh ya, di sini BPTR sebenarnya mengalami konsolidasi sejak dari April, teman-teman, April 2022 sampai dengan ya akhir tahun, teman-teman ya. Ini konsolidasi dan kemudian tepatnya di tanggal 9 Januari kemarin dia breakout, teman-teman, dengan volume yang juga bisa dibilang cukup meledak ya, cukup tinggi juga volumenya. Dan saat ini dalam proses untuk kembali melanjutkan kenaikan ya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat kenaikannya sudah cukup signifikan juga. Cuman untuk sementara mungkin masih bisa di follow up ya, ketika nanti BPTR mengalami koreksi, mungkin bisa dijadikan peluang untuk kita entry, teman-teman. Nah, untuk support yang terdekat, kalau saya lihat mungkin ini di sini ya, di sekitar 290, teman-teman. Ini merupakan support untuk BPTR. Lalu untuk support yang lumayan jauhnya mungkin di sekitar 266 nih, teman-teman. Nah, ini untuk support pendeknya untuk BPTR. Dan kalau kita lihat juga menghitung berdasarkan Fibonacci ya, kita tarik dari swing high-nya ke swing low-nya. Nah, untuk Fibonacci 0,018 nya kita lihat di harga 270, teman-teman. Kemudian untuk Fibonya di 0,5 itu di 252 ya, 250-an ya. Jadi menurut saya di rasio ini bisa merupakan harga entry cukup ideal, teman-teman, untuk BPTR ya, saat dia mengalami koreksi. Kemudian kita langsung masuk ke berita yang kedua, teman-teman, untuk hari ini. Nah, ini dari Cimori ya, teman-teman. Harusnya teman-teman juga udah tahu Cimori ini ya. Nah, di sini PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimori mengumumkan mendapatkan investasi strategis dari perusahaan ekuitas global ternama asal Amerika Serikat, yaitu General Atlantic, sebesar 130 juta US dollar.
atau setara dengan 2,02 triliun rupiah atau setara dengan 5,64% kepemilikan saham di perseroan. Menurut CEO-nya yaitu Farel Sutantio, mengatakan bahwa kemitraan ini akan mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang strategis bagi perseroan, termasuk pengembangan dan inovasi produk baru, perluasan jaringan distribusi, serta pemasaran digital. Dan juga tambahnya, mereka bangga Cimory telah tumbuh menjadi salah satu merek ternama dan terpercaya di Indonesia. Sementara itu, menurut Managing Director dan Head of India and Southeast Asia di General Atlantic, Sandeep Naik, mengatakan bahwa Cimory telah mengembangkan portofolio produk-produk yang inovatif sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal yang terus berkembang. Kemudian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Cimory memiliki peluang untuk memperluas portofolio produknya dan menjangkau konsumen baru. Dan juga tambahnya, Cimory saat ini sangat fokus pada inovasi, inklusi, dan ekspansi strategis. Dan untuk itu, pihaknya bertujuan untuk membawa pengalaman bersama General Atlantic selama puluhan tahun untuk mendukung pertumbuhan bisnis di Cimory. Jadi di sini Cimory mendapatkan ibaratnya suntikan modal teman-teman ya dari perusahaan ekuitas global asal Amerika yaitu General Atlantic. Tapi di sini kalau kita lihat untuk eksekusinya belum dilaksanakan ya. Kita belum tahu nih kapan akan dilaksanakan. Serta dalam mungkin mereka akan melakukan aksi korporasi ya, entah itu right issue ataupun juga mungkin private placement teman-teman. Nah kita belum tahu untuk lanjutannya, nanti kita akan lihat ya lebih lanjut. Oke, untuk Cimory ini kita langsung lihat ke teknikal teman-teman. Nah secara teknikal saya lihat dari time frame weekly dulu. Di sini kalau saya lihat untuk Cimory mungkin untuk sementara waktu akan memasuki fase konsolidasi ya, tapi dengan cenderung koreksi teman-teman. Di sini kalau saya lihat mungkin akan bergerak dalam range di harga 4.000 ya, 4.000 sampai 4.400. Dan kalau kita lihat lagi ke time frame daily yang lebih jelasnya, nah di supportnya sementara di level 4.000-an, kemudian untuk resistennya di 4.400 teman-teman. Jadi mungkin akan bergerak di dalam range ini. Ketika mungkin support 4.000 dijebol, selanjutnya akan menguji ke level 3.700 sampai dengan 3.800 teman-teman. Namun sebaliknya ketika nanti Cimory ini berhasil break di atas level 4.400, maka bisa menguji selanjutnya ke level 4.600an teman-teman. Tapi menurut saya potensi sementaranya masih cenderung konsolidasi. Nah demikian untuk pembahasan ISG Daily untuk hari ini teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang mungkin punya requestan ya, emiten-emiten apa yang mau dibahas, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa memberikan like ya di video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.